Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik yang saya banggakan dan teman-teman semuanya. Sengaja kita siang ini kita undang ke sini, ke ruangan ini, kami dari Penyuluh Anti Korupsi ingin berbagi informasi kepada adik-adik magang di sini ya, di sini. Jadi tujuannya adalah mungkin ketika adik-adik magang di sini nanti banyaklah yang didapat dari PPHN gitu. Dan nanti ketika ke sekolahnya masing-masing, ke kampusnya masing-masing, kalau ditanya sama dosennya apa yang kamu dapat di PPHN gitu kan, bisa disampaikan bahwa salah satu hal yang penting adalah kita harus mengetahui mengenai tindak pidana korupsi dan nilai-nilai integritas dan lain-lain yang terkait dengan korupsi seperti itu. Nah, ada semuanya. Biasa ya, kalau penyuluh anti korupsi yang biasanya disebut vaksin nih, kita di sini ada bertiga yang akan menyampaikan. Saya sendiri sudah Riyadi, ini Fabian dan Fran Andreas. Nah, sebelum mulai saya akan berpantun dulu ya, boleh ya? Ini pantunnya ini, pokoknya dadakan gitu. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Pak Subekan. Terima kasih pada adik-adik, teman-teman yang sudah hadir. Semoga adik-adik bisa menerima materi yang akan kita sampaikan. Iya, jadi adik-adik semua, kita ini kembali kita sampaikan bahwa selain kami ini adalah penyuluh hukum, saya penyuluh hukum, Pak Fabian itu penyuluh hukum, terus Pak Fran pustakawan ya, tapi kita dalam hal ini adalah sebagai paksi, jadi penyuluh anti korupsi. Di sini juga ada Ibu Lia, juga penyuluh anti korupsi. Di pojok sana juga ada Kakak Iva. Kakak Iva juga penyuluh anti korupsi. Nah, kemarin yang sudah menyampaikan materinya, dan hari ini di sesi kedua dengan audiens yang berbeda ya, kita akan berbagi informasi, berbagi ilmu mengenai anti korupsi, karena ini penting ya, kan adik-adik ini adalah penerus kita yang kemudian ke depan bisa jadi akan menjadi pejabat di negara kita. Yang tahu sendirilah mungkin ya, adik mungkin di pemberitaan banyak sekali tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Nah, ke depan ini tugas adik semua. Nah, mudah-mudahan sih ketika kita sudah tahu dari dini mengenai bahayanya korupsi, terus kita tidak boleh melakukan korupsi, terus penyebabnya apa, dampaknya apa, itu sangat luas sekali. Dan Indonesia, adik-adik semuanya perlu diketahui bahwa termasuk yang indeks prestasinya rendah, indeks persepsi korupsinya rendah gitu. Makanya nanti 20 tahun ke depan adalah 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah adik-adik semuanya. Kalau masih sama seperti ini ya seperti ini gitu. Nah, begitu sebelum materi pertama nanti disampaikan oleh Pak Fabian, kita akan kursus dulu ya Mbak Ibu Lia, Master Lia. Korupsi itu adalah
setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, memang ada terjadi perubahan. Waktu dulu cuma untuk memperkaya diri itu kena gitu ya. Kalau sekarang walaupun dia tidak memperkaya diri sendiri tapi sudah memberikan kerugian kepada negara, itu ditangkap gitu. Kalau dulu cuma kelihatan kan dia punya keuntungan dari itu, mendapatkan keuntungan bisa macam-macam ya, bukan saja uang tapi misalnya kesempatan lain-lain misalnya. Nah itu bisa. Nah kalau sekarang lebih kepada kalau mengakibatkan kerugian negara, apakah dia dapat untung atau tidak. Ada satu contoh, satu kepala daerah waktu itu dia berbuat baik untuk masyarakatnya gitu, dia bagus banget gitu ya, udah bangun semua infrastruktur di daerahnya gitu ya, dapat dukungan rakyatnya, percaya, baik, nggak korupsi gitu ya. Ternyata cuma gara-gara maladministratif atau kesalahan administrasi gitu. Jadi dia lihat nih di kebun warganya, kebun di daerahnya itu dia menanamkan kelapa sawit, tapi ternyata kelapa sawit itu kan sudah tua. Dia ingin regenerasi kelapa sawit itu agar tidak jadi sia-sia gitu lahannya gitu, dia ganti. Oh itu memberikan keuntungan untuk daerahnya ternyata. Tapi ternyata dia ditangkap karena apa ya tadi, maladministrasi. Jadi yang namanya barang milik negara ketika ada pergantian itu memang harus dihapus. Cuma gara-gara itu dia sendiri nggak dapat untung. Nah ini contohnya kayak gitu, kerugian negara karena di tercatatnya pembukuannya secara akuntansi seperti itu. Nah itu salah satu contohnya. Kita next ya. Nah ini yang penyebab korupsi apa saja sih begitu. Jadi ada dua teori sebetulnya, ini salah satunya dari Donald Creasy yang terkenal. Jadi ada tiga katanya. Pertama ini jadi disebut fraud triangle karena ada tiga. Jadi ini yang triangle ini segitiga yang memang itu aja katanya. Pertama itu apa? Kurang jelas di sini. Yang di atas pressure. Pressure itu tekanan. Karena tekanan mau dari ekonomi, mau dari atasan, perintah atasan, mau dari faktor politik, itulah apapun itu, karena dia merasa tertekan. Kedua, dia juga merasa melihat keuntungan atau kesempatan, opportunity. Di situ kesempatan itu, oh ya nggak ada pengawasnya, nggak ada yang lihat, nggak ada sistem yang bisa mendetek gitu ya. Ya dia cukup yakin gitu. Yakin, percaya diri, tidak bisa ditemukan gitu ya siapa yang melakukan korupsi. Nah, makanya dia melakukan itu gitu. Nah, ketiga itu rasionalisasi. Ada yang tahu rasionalisasi maksudnya seperti apa? Kita next ya. Ini salah satu bentuk, beberapa bentuk dari rasionalisasi. Misalnya kita ngasih orang, ini kan cuma sekedar tanda terima kasih, Bapak kan udah bantu saya gitu. Nah itu sebagai pejabat negara, bukan pejabat saja ya, semua abdi negara itu nggak boleh begitu terima tanda terima kasih gitu ya. Terus dikatakan ya cuma-cuma dan ikhlas, walaupun saya nggak dapat untung, saya ngasih cuma-cuma, itu nggak boleh juga sebetulnya. Itu orang itu memberi kan ada motif, kita nggak tahu ya ke depan gitu, dia mengharapkan apa dari seseorang. Kemudian toh kan memberi tidak ada yang mati atau terluka gitu. Terus juga kata hanya uang receh dan sebagai sedekah lah. Itu pembenaran seperti itu yang tidak boleh. Bilangnya juga toh juga saya memang akan mendukung dia jadi pemenang tender ini, jadi nggak akan pengaruh mau saya dikasih atau enggak juga gitu. Ya, tetap aja nggak boleh terima gitu, tetap nggak boleh terima. Terus dengan alasan budaya
itu nggak masuk, nggak boleh. Dengan bahkan alasan di paling bawah itu dengan alasan agama, menganjurkan dalam agama saling memberi hadiah, gitu. Nggak ada, nggak boleh gitu. Pokoknya selama kepada abdi negara, gitu ya, nggak boleh. Silahkan lanjut. Nah ini teori keduanya, namanya Ghosn Theory dari Jack Bologne. Nah penyebab korupsi itu ada apa? Ada greedy itu rakus atau serakah. Perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang, gitu ya. Terus kemudian ada O-nya, opportunity tadi, kesempatan sama. Terus yang ketiga itu need, kebutuhan yang untuk menunjang bukan saja gaya hidupnya tapi kebutuhannya, begitu. Kemudian exposure yang menjelaskan di sini adalah akibat atau konsekuensi sanksi yang rendah. Jadi karena sanksinya rendah ini, gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Saya korupsi 1T paling karena cuma misalnya 10 tahun, nah, saya habis lepas dari penjara bisa hidup foya-foya gitu dengan uang itu. Ya, ini teori-teorinya. Nah, ini yang tadi Pak Sufyan sempat bahas ya, tadi bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Ini, nah, jadi ada banyak bidang yang seperti kita tahu. Ini sebetulnya bidang-bidang kehidupan bermasyarakat saja gitu ya. Di dalam satu bangsa itu ada bidang ekonomi, ada bidang sosial. Nah itu semua diartikan. Kenapa disebut satu-satu? Sebetulnya ya dampak korupsi itu bisa kemana-mana, luas. Jadi, okay. Nah, pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Silakan lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya sosial korupsi? Ini diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang memberikan beban bagi keuangan negara. Jadi dampak kerugiannya, jadi misalnya tadi yang harusnya cuma 100 begitu ya, dampaknya itu kemana-mana. Bahkan kalau misalnya koruptor sendiri ketika pengusutan kan ada biayanya tuh, misalnya penyelidikan, penyidikan, pengadilannya, bahkan sampai udah ditangkap aja negara harus membiayai untuk makan dia di penjara. Adik-adik tahu nggak uang makan di penjara satu orang satu hari berapa untuk satu napi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kira-kira berapa? Yang ceritanya yang manusiawi lah, atau mungkin memang adik-adik mungkin tahu negara Indonesia mana ada uangnya kan untuk napi lagi kan 5.000 kali gitu ya. Kan dulu kan sempat sampai untuk beli obat aja nggak bisa itu, untuk beli sakit biar masuk angin atau fix aja gitu ya nggak bisa gitu. Minyak kayu putih itu nggak bisa gitu. Dulu sempat seperti itu kondisi kehidupan di penjara gitu. Nah kira-kira berapa? 37. Kayak rumah. Kan masih kebagusan. Masih kebagusan. Di atas sedikit. Nah, jadi ya di 2023 itu 18.000 satu orang untuk 3 kali makan. Nah, untuk 3 kali makan. Jadi ya sehari itu mungkin pagi, siang, malam gitu. Jadi ya mungkin lauknya seperti apa ya, nasinya juga seperti apa gitu ya. Itu kalau nggak dikorupsi lagi, misalnya dia ngambil lagi. Nah, jadi itu biaya-biaya ini banyak sekali yang membebani keuangan negara gitu ya. Lanjut apa? Nah, juga ada biaya antisipasi. Mohon maaf ya, tulisannya gelap gitu ya. Sebentar. Di sini ada ya. Jadi saya terangkan aja mungkin ya. Jadi ada yang namanya biaya antisipasi begitu ya. Nah ini antisipasi itu untuk apa? Untuk mencegah korupsi begitu.
Ini yang namanya biaya antisipasi. Misalnya KPK itu sampai punya alat yang untuk merekam atau menyadap ya sebetulnya, tapping. Nah itu KPK punya, dan itu bukan ratusan ya. Saya nggak tahu sih sebetulnya pastinya. Tapi satu alat itu mahal sekali. Untuk menyadap itu bukan cuma sekedar merekam, bukan. Lebih bisa masuk ke sistemnya, bisa macam-macam gitu. Dan itu mahal sekali. Dan ini yang sebenarnya jadi beban keuangan negara juga, karena cuma satu alat saja begitu. Sedangkan sebetulnya apa sih yang mau diharapkan dari penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya apa sih? Coba dipikir sama adik-adik. Kalau ditangkap ini, perlu ditangkap nggak koruptor? Perlu nggak? Biar apa tuh? Biar dia nggak korupsi pertama ya. Kedua, orangnya diapain? Pidana mati aja. Sebetulnya tindak pidana jadi tindak pidana korupsi itu termasuk kejahatan yang luar biasa bersama kejahatan HAM berat ya, kejahatan HAM berat yang memang kalau di Indonesia hitungannya bisa hukuman mati gitu ya. Saya nggak tahu kalau korupsi masih misalnya dana sosial, dana bantuan sosial bagi masyarakat begitu bisa hukuman mati yang menimbulkan banget kerugian. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, itu dihukum kan, artinya ya koruptor itu harus dihukum gitu. Tapi sebetulnya yang paling penting dari itu sebetulnya adalah memulihkan kembali. Semua tindak pidana itu sebetulnya tujuannya menghukum itu tujuannya untuk bisa memulihkan keadaan korban. Itu yang terpenting sebetulnya. Jadi misalnya ada korban kekerasan, ini kita nyambung sedikit dengan hukum lainnya. Misalnya ada kekerasan terhadap anak atau perempuan gitu ya. Kenapa perlu pemulihan? Itu yang paling penting. Yang paling penting. Jadi misalnya traumanya dihilangkan gitu ya. Oh, saya mobil saya dicuri, rusak begitu. Loh, kan saya nggak penting orang yang ditangkap misalnya itu mah hukumannya, saya pentingnya mobil saya atau harta saya kembali deh. Nah itu yang sebetulnya pemulihan gitu. Termasuk ini untuk korupsi itu sebetulnya adalah recovery aset, bahasa Inggrisnya itu pengembalian aset gitu. Nah kemudian saya lanjut yang kedua ya, biaya akibat. Nah biaya akibat ini biaya yang timbul dari kerugian yang ditanggung masyarakat. Seperti apa? Ya dampak sosial ekonomi, dampak investasi, itu dampaknya. Contohnya kayak tadi, misalnya dana kesehatan masyarakat begitu yang dikorupsi. Dana kesehatan masyarakat artinya apa? Jadi masyarakatnya tidak bisa berobat, atau dokternya nggak bisa memberikan obat yang baik. Artinya si masyarakat itu atau orang tersebut yang sakit akhirnya harus berkali-kali. Nah itu dampak juga. Nah yang mengakibatkan dampak bagi masyarakat dan kerugian bagi masyarakat. Jadi terus-menerus begitu. Harusnya kalau dokter itu diselesaikan ya, bukan berkali-kali ke dokter. Oh, dokternya bagus nih makanya saya langganan terus sama dokter itu gitu kan. Nggak seperti itu ya. Dokter yang bagus adalah ketika datang sekali udah sembuh, udah selesai. Kita lanjut, ini yang biaya reaksi. Nah ini muncul dari proses penyelesaian perkara. Seluruh proses itu ini yang namanya biaya reaksi. Jadi balik lagi ya, adik-adik, ada biaya antisipasi untuk mencegah, terus ada biaya akibat, gitu ya. Nah ini biaya reaksi, biaya akibat yang tadi, ini biaya reaksi yang prosesnya. Ini yang disebut namanya biaya sosial korupsi. Oke, lanjut. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Dilanjut dengan Bapak Frans mungkin ya. Bapak Frans. Sebelumnya kita kasih aplaus yang meriah untuk Master Fabian. Oke, lanjut nanti ada diskusi ya adik-adik semuanya ya. Lanjut yang kedua, Master Fan, silakan.
Halo, semangat ya. Semangat ya. Saya mau minta waktunya 10 menit ya, berbeda kelamaan juga dari 10 menit yang saya rencanakan. Sebelumnya tadi sudah disampaikan, saya Pak Andreas, saya di Badan Pembinaan Hukum Internal di Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Untuk saat ini memang masih pustakawan, tadi mungkin kedepannya bisa bergabung ke penyuluh hukum. Ya, sebelum masuk ke pembahasan ini terkait jenis-jenis korupsi sebenarnya, tindak pidana korupsi, saya mau sedikit minta tolong sama teman-teman sekalian. Jadi kalau saya bilang pertama kali korupsi, teman-teman yang berjaket atau beralma terhijau boleh bilang, ih apaan sih gitu. Terus ya kalau untuk yang keduanya, ketika saya bilang korupsi, untuk yang kedua kalinya teman-teman yang selain beralma mater hijau boleh bilang nggak mau gitu. Bisa ya? Boleh kita coba dulu ya yang pertama ya. Korupsi? Apaan sih? Korupsi? Nggak mau. Berarti yang nggak mau masih doang nih, jangan nggak mau Oke ya, yang pertama diulang lagi ya, korupsi. Iya apaan sih? Korupsi? Nggak mau Oke. Ada kita bersama-sama ya, kalau aku bilang anti korupsi itu saya ya. Anti korupsi? Itu saya ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ya jadi sebelumnya tadi disampaikan oleh Pak Kepala Pusat bahwa lantai 6 ini adalah pusat pembudayaan dan bantuan hukum. Kalau pembudayaan hukum dia bicara soal nilai-nilai, kemudian juga soal persepsi dari masyarakat soal substansi hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan. Bicara soal persepsi tentang struktur hukum, kelembagaan, gimana sih penegak hukum, polisi, hakim, ya jaksa, gitu ya, termasuk kita nih Kementerian Hukum dan HAM ya, karena bertanggung jawab soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada hubungannya soal korupsi ya, karena kita semua, saya juga sebenarnya bagian dari masyarakat, teman-teman semua juga bagian dari masyarakat. Jadi memang kalau kita bicara korupsi ya kan kita bicara pasti itu pejabat negara ya, pasti orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu ya. Tapi memang secara secara praktek ya, kalau kita bicara secara keagamaan itu sebenarnya praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran apapun agama kita. Seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke materi soal delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya, boleh dibantu next. Tadi seperti yang disampaikan oleh Master Fabian soal definisi ya, definisi korupsi, kemudian juga dampak-dampak korupsi ya. Sebenarnya negara sudah coba melakukan melakukan penanganan atau pencegahan, penindakan seperti itu ya. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Tadi disebutkan ada undang-undang di tahun 99 ya, semangat reformasi. Ini undang-undang 31. Kemudian ada perubahannya di tahun 2010, Undang-Undang 20 tahun 2001. Ini juga sama ya, tentang tindak pidana korupsi. Kemudian ada berikutnya ada putusan Mahkamah MK nomor 25. Ini nomor keputusannya ya, PUU ya, peraturan perundang-undangan ya, PUU ini. Nomor 14 tahun 2016. Ini soal pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang 31 ini, saya maaf salah ya, bukan 32, 31 1999. Sebenarnya ada 30 hal yang disebutkan di undang-undang tersebut soal korupsi ya. Kemudian dikelompokkan menjadi berapa ini? 7 kelompok utama yang kelompok-kelompok yang besarnya ya, tema-tema besarnya. Tadi
Mas Fabian sudah sebutkan merugikan keuangan negara, itu yang pertama ya, soal definisi ya. Tadi juga Mas Fabian bicara soal adanya memperkaya diri. Kemudian ada juga kalau dari definisi ya, tadi kalau kita coba ingat-ingat lagi, yang memperkaya diri, korupsi itu definisi memperkaya diri, perbuatan melawan hukum, terus apalagi Mas Fabian? Lupa ya, saya juga lupa. Perbuatan melawan hukum, terus sebenarnya saya cuma mau nanya aja, mancing aja biar teman-teman yang jawab. Ya dari ini merugikan keuangan negara, perekonomian negara, memperkaya diri sendiri, melawan hukum. Ada yang dari hukum teman-temannya? Maksudnya kuliah ambil hukum? Enggak ya? Nah, saya juga nggak kuliah hukum. Kuliahnya komunikasi. Ya, tadi sebenarnya yang penting dipahami soal definisi adalah memperkaya diri. Perbuatan melawan hukumnya adalah caranya. Cara orang pelaku itu melawan hukum. Sebenarnya kenapa dibunyikan melawan hukumnya? Karena memang bukan saja perbuatannya yang melawan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tetapi nilai-nilai, norma-norma, asas-asas ya, kesusilaan, moral, itu semua udah cacat ya, perilaku korupsi. Melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Tentu juga nilai-nilai keagamaan gitu ya. Mau secara moral juga udah jelek lah ya. Praktik curang ya, siapa sih yang nggak senang sama orang? Siapa sih yang senang sama orang curang ya? Kalau kita kecil juga dicurangin itu kesel gitu ya. Walaupun yang curangin mungkin orang tua kita atau orang yang lebih besar dari kita ya. Ini pertama tadi yang di di 2 Undang-Undang 3199 dan perubahannya 20/2001 dikelompokkan tadi merugikan keuangan negara, itu disebutkan ada di pasal 2, pasal 3. Ini tentang penyalahgunaan wewenang saya pegawai negeri sipil, mungkin Pak Kapus sebagai pejabat negara ya, atau bapak-bapak lain yang menjadi pejabat negara, ada hakim ya, yang lain itu para pejabat negara. Kemudian apalagi pengelompokannya yang kedua soal suap. Suap ini dibahas di kedua undang-undang tadi, di pasal 5 Undang-Undang 20/2021, kemudian pasal 6 Undang-Undang 20/2021, pasal 11 Undang-Undang 20/2021, pasal 12 huruf A, B, C, D Undang-Undang 20/2021, dan pasal 13 Undang-Undang 31/99. Ini bicara soal suap, siapa yang menyuap, siapa yang menyuap ya. Yang menyuap bisa saya menyuap atau adik-adik untuk PKL gitu ya, tiba-tiba waduh saya pengen PKL di BPHM kayaknya enak ya, dapat aqua, saya bayarlah 200.000 gitu ya, udah dapat aquanya cuma sekali seminggu gitu ya. Itu bisa juga suap. Jadi bisa melibatkan, kuncinya adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara, dan masyarakat umum. Kemudian penggalapan di dalam jabatan pasti kita lah ya, sebagai pegawai negeri sipil atau ASN dalam bahasa perundang-undangannya yang sekarang ya. Kemudian itu ada di pasal 8, pasal 9, pasal 10 A, B, C Undang-Undang 20/2021. Yang masuk jenis korupsi juga ada pemerasan. Pemerasan itu siapa yang meras ya? Yang meras ini ya kita ini, Mas Yadi yang bisa meras ya, memeras Anda semua sebenarnya ya. Mbak Iva juga bisa memeras, Pak Fabian juga bisa memeras. Bukan pemalakan bukannya. Pemerasan itu terjadi kalau saya sebagai pegawai negeri sipil gitu ya. Maksudnya di sini magang di mana Mas? Magang di mana? Hah? Di Busdok? Di mana ya? Bu Emma. Oh, dari kapan? Oh, Mbak Emma suka minta duit? Ya, itu contohnya, maksudnya yang memeras adalah pejabat, orang yang mempunyai karena posisinya, karena tugasnya, karena karena kedudukannya, ya bisa melakukan pemerasan. Kamu kalau
magang di sini, mau magang di sini, boleh sih, enak tapi di sini, tapi bayar ya. Gitu. Bayarnya berapa Pak? Saya kan anak sekolah Pak, saya kan anak sekolah Bu. Gitu. Iya, Anda kan mau ilmu kan, menilai kan. Ini ada proses-proses permintaan dari pihak-pihak tertentu ya, yang memiliki kedudukan, memiliki kewenangan, memiliki tugas tertentu sehingga si pihak yang diperas dalam posisi yang lemah ya. Oke, kemudian perbuatan curang itu bisa dilihat ya. Ini ada dua sebenarnya soal penyalahgunaan wewenang dan juga nanti konflik kepentingan dalam pengadaan ya, perbuatan curang ya. Karena perbuatan curang ini bisa juga kalau kita melakukan, misalnya saya sebagai seorang pejabat yang melakukan pengadaan barang-barang tertentu di kantor ini gitu ya. Nah, bisa saja saya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang memenangkan orang-orang tertentu ya. Jadi memang unsur yang saya ingin sampaikan bahwa unsur perbuatan curang ini selain penyalahgunaan kewenangan juga nantinya ini hubungannya pada konflik kepentingan dalam pengadaan. Itu nanti dijelaskan atau jika memang punya waktu untuk membacanya ada di pasal 12 huruf I Undang-Undang 20 tahun 2021. Kemudian ini ada soal gratifikasi. Jadi ini 7 pengelompokannya. Ya, ingat ya, merugikan. Ya, jadi di undang-undang itu dikelompokin merugikan keuangan, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, adanya pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan, gratifikasi. Ini unsur-unsur yang tadi 7 tadi ya dalam undang-undang, baik undang-undang yang 3199 dan 20/2021. Merugikan keuangan negara ya, ini definisi aja ya. Perbuatan yang dilakukan oleh PNS penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi bukan hanya dia menyalahgunakan kewenangan, tapi juga prasarana milik negara ini ternyata saya sebagai pegawai negeri nggak bisa sembarangan makanya. Pak, aku sebagai pejabat negara nggak bisa loh gitu ya make barang-barang milik negara ini untuk kepentingan pribadinya, nggak boleh gitu. Jadi itu sarana juga tidak boleh ya. Saya udah bicara berapa menit? Mudah-mudahan udah 9 menit, jadi saya tinggal 1 menit lagi. Ada yang inget gak? Saya udah bicara berapa menit? Nggak inget ya? Ya, siap. Karena ini sekarang kalau nggak salah adalah 14.44 ya. Oke ya, kita bicara sekitar 5 menit lagi ya, atau 3 menit? 3 menit aja, oke siap. Mulai ada suap menyuap tadi ya saya sampaikan ya. Ini sebenarnya pencetusnya, man behind the gun-nya gitu ya. Orang yang megang senjatanya, yang tangannya ada di peletuknya adalah pihak luar. Ya, menjanjikan sesuatu, dia aktif menjanjikan, Pak, kalau anak saya bisa masuk ke sini Pak, nanti saya akan memberikan Bapak misalnya teh botol sosro 5 botol. Oke, benar ya, anaknya masuk gitu ya. Siapa yang memberikan? Orang tua. Siapa yang terima? Saya, pegawai negeri sipil, Bapak Kapus misalnya penyelenggara negara gitu ya. Atau untuk berbuat sesuatu, kayak tadi kan saya berbuat agar si anaknya masuk. Atau tidak berbuat sesuatu, misalnya saya sebagai pejabat pengadaan, Pak, ini tender sudah masuk berapa yang mau ikut? Udah 3 Pak, kayaknya ini bagus-bagus semua Pak. Udah deh Pak, 3-3-nya nggak usah deh Pak, misalnya nggak usah diterima, nggak usah diproses misalnya berkas-berkasnya.
Kalau bisa dibuat aja jadi sampai tanggal hari ini 1 orang aja yang baru majuin Pak. Jadi 3 berkas yang lain dianggap nggak tahu keselip kemana. Itu dia tidak melakukan sesuatu, harusnya dia mau verifikasi berkas, dia mengecek portofolio si pengaju. Itu sebabnya. Kemudian penggelapan dalam jabatan tadi mungkin saya sudah sampaikan ya. Kemudian pemerasan juga saya sampaikan. Perbuatan curang nomor 5, sengaja atau untuk kepentingan pribadi yang dapat berakibat membahayakan orang lain. Siapa ya yang mau kalau misalnya lift dari lantai 1 sampai lantai 6 itu dicurangin misalnya perbaikannya gitu. Harusnya Pak ini harusnya liftnya harus ganti Pak 50 juta. Oke, nggak usah diganti lah, perbaikin aja. Ini saya kasih kamu fee 5 juta gitu. Proyeknya katakanlah 20 juta untuk. Dampak dari perbuatan curang itu bisa membahayakan orang-orang pemakai liftnya. Mungkin bukan saya nanti yang mengalami sial gitu, tapi bisa yang lain gitu. Itu perbuatan curang. Itu juga masuk ke dalam unsur atau jenis dari tindak pidana korupsi. Benturan kepentingan ya, berkaitan kedudukan seseorang yang dihadapkan dengan peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga atau kelompok. Ya jelas ya, kalau kayak tadi pengadaan, oh saya bisa mengambil keuntungan dari apa yang di si pengaju, misalnya saya mengajukan nilai proyek ini harusnya ada 5 juta ya Pak. Nanti kalau Bapak menangkan saya memberikan sekian, seperti itu. Memberikan menguntungkan saya, bisa menguntungkan kelompok saya, masih ada Pak Fabian gitu ya. Atau menguntungkan keluarga saya, misalnya kakak Iva, keluarga saya, kakak saya gitu. Bisa. Kemudian gratifikasi ya. Gratifikasi ini sebenarnya nanti kita akan bahas lebih dalam di slide yang berikutnya, di 2 slide berikutnya. Tapi sedikit untuk gratifikasi ini sebenarnya dia dijanjikan ya. Kalau untuk gratifikasi dia pemberian ya, pemberian dalam berbagai macam bentuk ya. Bisa uang, bisa hadiah, bisa tiket, bisa apa itu Mas? Bisa gitar metalika, betul. Atau kalau misalnya saya senang top up game gitu ya, saya top up ini gamenya Bapak nih, Bapak kayaknya suka nih, ada yang baru nih di game ini, kita biar Bapak top up. Bisa macam-macam, bisa seperti itu juga bentuk hadiah ya. Motifnya apa? Karena biasa, oh semoga besok Bapak itu ingat nih, saya pernah top up gamenya nih. Besok semoga nanti kalau ada hal-hal misalnya perjalanan saya bisa diajak nih. Ya, karena itu motifnya itu ada timbal balik walaupun nggak langsung diminta. Pak, Bapak udah Bapak saya top upin gamenya, ajak dong Pak, Bapak mau pergi. Nggak seketika itu nggak. Bisa nanti gitu. Itu dari gratifikasi ya. Ini harapannya nanti kita bisa bahas lagi. Ini cuma sebentar. Tadi berapa menit tadi saya udah kelebihan ya, maaf ya. Oke, saya lanjut sebentar aja nih. Jadi kalau di tahun 2023 tahun kemarin teman-teman, kita pernah ngomongin soal undang-undang KUHP yang baru. Undang-undang KUHP yang baru ini memang berlaku 3 tahun lagi gitu ya. Dari tahun 2023. Jadi 2026. Jadi saya mau bilang bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang nomor berapa tadi? Undang-Undang nomor 3199 dan 2021 tetap berlaku ya. Tetapi ini yang menjadi awareness bagi kita semua, teman-teman sekalian ya, bahwa ini udah ada perubahannya ya. Ini pengaturannya ada di pasal 79, ini bahas tentang sanksinya ya, hukuman-hukumannya. Nanti ada perbedaan kategori kerugian. Ini berbeda juga nanti hukumannya. Tidak selalu merugikan masyarakat dalam arti koruptor dihukum lebih ringan, enggak. Hanya satu saja yang dihukum lebih ringan, yang lainnya lebih berat.
Ini nanti ada di pasal 79 soal sanksi. 603, 604, 605 ini untuk mencabut ya nantinya pasal 3, pasal 11, pasal 13 dan pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2021. Ya, 603 ini bicara untuk merugikan keuangan negara, 605, 606 untuk suap menyuap. Perlu dibacain nggak ya? Ini ya, sebentar satu mas lagi bawah lagi, iya terus. Oke, ini Mas Fabian yang buat, saya coba pakai. Ini perbedaan antara gratifikasi, pemerasan dan suap bisa dilihat di kamera ya, di kamera. Ya boleh sih kalau mau lihat kamera biar masuk rekamannya Mas Yadi atau channelnya Mas Yadi. Ya bisa lihat ke screen. Gratifikasi itu siapa pelakunya? Jadi tidak diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak ya. Tidak memiliki unsur janji dalam mencapai tujuan. Ini modusnya ya. Ya jadi tadi gratifikasi itu nggak saya bilang Mas Yadi nanti aku saya buat Pak Mas ya. Tapi bebengnya Mas Yadi buat saya ya. Nggak seketika itu. Jadi Mas Yadi ngasih saya aqua, nanti saya janjiin saya kasih bebeng kayak gitu. Iya. Jadi Mas Yadi ngasih aja, Mas mau aqua nggak? Wow, bener nih Mas, bener. Nanti saya harus ngapain Mas? Nggak ngapain. Oh tapi saya ingat Mas Yadi pernah ngasih saya aqua ketika saya lagi ngomong terus saya seret gitu ya. Oke, Mas Yadi nanti suatu saat saya jajanin lagi lah di kantin. Nggak seketika itu, ya. Jadi tidak ada kesepakatan kedua belah pihak ya. Nggak ada kesepakatan bahwa kalau Mas Yadi ngasih saya botol aqua ini nggak akan saya berikan apa-apa. Perbedaannya dengan pemerasan, petugas layanan ya, petugas yang memiliki kewenangan, yang memiliki jabatan, yang memiliki kedudukan gitu ya. Ini biasanya kalau di banyak unit pelayanan publik kayaknya ya petugas-petugas di loket atau malah justru petugas-petugas yang di belakang petugas di loket ya, yang berarti dia pengawas atau bahkan atasan. Ya, kalau pemerasan ini biasanya itu dia tetap mendapat layanan tapi dia harus membayar uang ekstra gitu ya dari apa yang menjadi ketentuan, ataupun mungkin jika tidak ada biaya bisa dikenakan biaya. Mungkin kita pada pernah ngurus KTP, mungkin persepsi juga ya, ingatan kolektif kita bahwa ngurus KTP itu yang harusnya gratis, berbayar misalnya kalau kita ke kelurahan. Mungkin hal-hal yang seperti itu. Suap ya, ini tadi si pengguna layanan yang aktif ya. Pak KTP-nya dong Pak, ini Pak, tuh dek ini kurang ini dek, aduh ini kakaknya mana gitu, surat pengantarnya mana, oh lupa. Maksud saya balik lagi nyari Pak RT, masih kerja Pak jam segini Pak, malam baru pulang. Udah Pak, surat pengantar gak usah ya. Ini ada uang rokok buat Bapak. Itu slot dari kita, si penerima layanan yang memberikan. Ya, ada kesepakatan. Oke, udahlah surat itu saya anggap saya anggap ada aja ya, saya checklist ya. Tapi saya dapat uangnya dong, terus ada timbal baliknya dong. Kemudian ya diurus berkas-berkas. Seperti itu. Mungkin kawan-kawan mohon maaf jika saya dalam penyampaian terburu-buru, tidak jelas, tidak bisa memuaskan. Karena saya memang masih anak baru, beda sama Mas Yadi dan Pak Fabian dan Kak Ipa ya. Begitu teman-teman, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat semuanya ya. Terima kasih Mas Irfan atas paparannya yang sangat luar biasa. Kalau dia bilang anak baru, kita sama-sama lebih baru dari dia. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini terakhir saya ya, dari saya mungkin menyimpulkan next up. Strategi pemberantasan korupsi. Jadi adik-adik semuanya,
tadi kan sudah disampaikan pertama mengenai korupsi itu apa gitu kan, korupsi apa, penyebabnya apa, diingat-ingat ya, dampaknya apa, kemudian apa saja yang masuk tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah bagaimana kita memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin sebelumnya pantun ya, biasa ya pantun ya. Pantun deh. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Minum kopi bersama makan roti. Mari kita hindarkan korupsi, karena korupsi pasti akan menyengsarakan kita nanti. Ya. Jadi ini adik-adik semuanya. Jadi mungkin adik-adik pernah melihat pejabat-pejabat kaya raya tapi korupsi. Itu dianggapnya itu apa? Membanggakan, tidak. Karena kita harus yakini mereka yang didapat itu adalah harta yang haram, tidak akan berkah, dan jangankan nanti di akhirat ya, di dunia aja itu sering kena azab. Itu Tuhan tuh gampang banget kalau mau buka. Banyak kasus kan yang siapa tuh yang Randy ya, itu yang apa namanya, yang menganiaya itu kan, akhirnya bapaknya kena. Ternyata itu koruptor yang sangat luar biasa, macam-macam sekali. Jadi kita bisa bangga kalau melihat ada pejabat-pejabat yang kaya raya dari korupsi. Itu malah kita wajib bersyukur ya, ketika apa yang orang tua kita dapat itu adalah bukan dari korupsi. Karena korupsi itu sama dengan pencuri, pasti hartanya tidak akan berkah. Jangankan di akhirat ya, di dunia aja pasti kena azab. Nah, kalau misalkan Ustadz yang ngomong, nanti di akhirat tuh akan datang orang-orang yang dizolimi oleh kita, itu memberikan dosanya kepada dia dan mengambil pahala dia. Kalau koruptor gimana nanti? Itu uang rakyat loh, jutaan orang yang diambil. Nanti jutaan orang akan datang ke dia. Kita harus yakin itu dari sekarang. Makanya kita jangan pernah berpikir untuk kaya dari korupsi. Misalnya seperti itu. Mereka akan datang semua jutaan orang ke yang koruptor itu, memberikan dosanya. Kalau dia punya pahala buat kita, kalau nggak punya ya dosa rakyat akan diberikan semua. Kayak gitu, kita harus yakin itu bahwa korupsi itu selain menyengsarakan rakyat, dia akan menyengsarakan dirinya sendiri. Next, jadi di Indonesia dan di dunia internasional, ketika kita bicara strategi pemberantasan korupsi, ada 3 ya, paling tidak ada 3. Pertama adalah dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Mungkin sebelum saya sedikit jelaskan ini, mungkin ada sempat berpikir ya, kita mungkin ya, gitu kan, sebagai penyuluh anti korupsi, apa perannya gitu kan, sementara korupsi ada di mana-mana gitu. Ada kita memang punya perannya masing-masing. Pertama adalah penindakan. Nah, penindakan mungkin adik-adik pasti sudah sering melihat ya di media, ada yang ditangkap gitu kan, sampai di penjara, koruptor meminta denda gitu. Itu namanya penindakan ya, pertama ya. Terus yang kedua adalah pencegahan. Jadi ini pencegahan ini sebenarnya banyak cara. Artinya berharap tidak pernah akan sampai korupsi jika sudah ada pencegahan. Nah, ini perbaikan sistem ya, pencegahan ya. Nah, ini kaitannya misalnya dengan, ini kan dengan anggaran negara nih, korupsi gitu kan, layanan masyarakat yang harus ada biayanya. Jadi gini, perbaikan sistem ini misalnya salah satunya adalah negara kita harusnya itu istilahnya membuat layanan yang sebisa mungkin tidak ketemu dengan aparat gitu kan, makanya biar tidak akan terjadi suap, pemerasan gitu kan, gratifikasi gitu kan, yang seperti sudah disampaikan tadi. Misalnya
harusnya ke depan itu layanan-layanan itu semua bentuknya online. Meskipun sekarang udah berjalan, tapi tetap masih ada peluang. Nah ini kan harus terus digalakkan kan. Masalahnya bisa aja sih ada oknum-oknum yang nggak mau tuh harus dengan online misalnya ada. Nah ini kan karena dia tahu nggak korupsi, makanya harus tegas ke depannya kan. Ini kan di unsur pencegahan tuh sebisa mungkin tuh tidak pernah tatap muka gitu kan, tidak pernah tatap muka dengan klien, tidak pernah tatap muka dengan masyarakat layanan itu. Kalau masih ada tatap muka, itu ada kesempatan untuk korupsi gitu di pencegahan. Tapi ini kan kalau kita jelaskan panjang lebar, kasus per kasus gitu kan nggak. Jadi saya mungkin nggak bisa dengan satu per kasus ya. Misalkan kasus ini gimana nih agar sistemnya ini bagus ya, maksudnya akan beda-beda gitu ya. Akan beda-beda. Misalkan kalau kita contohkan di kita Kumham ada namanya pendaftaran badan hukum kan bisa online daftarnya, ada pendaftaran merek, paten itu kan online. Itu kayak gitu maksudnya sistem. Yang ketiga adalah pendidikan, edukasi anti korupsi kepada masyarakat. Nah ini kita nih para paksi-paksi ini, penyuluh anti korupsi, Master Fabian, Master Fran, Master Lia, Master Iva, ini tugasnya adalah di sulap pendidikan. Nah, jadi memang beda tugas-tugasnya. Meskipun ada yang kebayang kan, itu koruptornya masih ada, korupsi masih banyak. Memang harus semuanya. Jadi meskipun banyak korupsi bukan berarti kita kemudian lemah gitu. Enggak, memang kita berbeda-beda tugasnya. Nah, ini tiga ini penindakan, pencegahan, pendidikan kalau dilakukan secara baik dan bersama-sama loh, enggak sendiri-sendiri, bersama-sama. Nah ini harapannya korupsi dapat diberantas. Nah lebih cepat lagi ya sebenarnya. Nah ini istilahnya ini ada IPK, IPAK, dan SPI. IPK itu indeks persepsi korupsi, IPAK itu dari segi perilaku layanan, SPI dari segi integritas ya, integritas. Nah, mungkin saya akan sedikit tentang IPK aja ya, indeks persepsi korupsi. Jadi Indonesia itu dibanding negara-negara lain itu ya adalah sangat rendah ya, sangat rendah. Saat ini nilai Indonesia kalau nggak salah IPK-nya adalah 37. Jadi semakin kecil IPK-nya itu artinya korupsinya tinggi gitu loh. Jadi kalau mendekati 90, Indonesia 37 nih, korupsinya besar. Kalau mendekati 90, mendekati 100, berarti korupsinya semakin sedikit gitu. Nah, Indonesia sampai 37 sangat rendah gitu. Artinya korupsinya masih banyak gitu ya. Teman-teman yang fakultas hukum nih harus tahu deh, dan ada yang lain. Kayak lanjut. Nah, ini adik-adik semua ya. Jadi adik-adik semua nih penerus bangsa. Teman-teman bukan hanya ASN Pak, adik-adik juga harus punya ini. Ada namanya integritas. Ada 9 nilai-nilai integritas yang harus kita punyai. Jujur, disiplin, sederhana, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, tanggung jawab. Sebenarnya ada singkatannya nih. Hanya singkatannya kalau di sini nggak urut ya. Jadi namanya Jumat Bersepeda Kakak. Nah nanti kalau adik-adik bayangin Jumat bersepeda kakak. Mau di sini nggak urutnya, J-nya jujur, mandiri, ada adil, ada tanggung jawab ya, Jumat ya. Sekarang bersepeda. Nah, berani, S-nya sederhana, P-nya peduli, bersepeda. D-nya berarti ini ya. Apa? Bukan disiplin. Bersepeda ini. Mandi, sorry. Taruh dulu. Sederhana. Nah, kakak itu kerja keras. Ya, berarti apa ya? Betul ya. Berani, sederhana, P-nya peduli, bersepeda ya. D-nya disiplin ya. Oh iya, D-nya disiplin, A-nya adil ya. Nah sekarang kakak ada kerja keras. Ini nanti ya, cuman ini nggak urut. Bayangin ya, 9 tuh bersepeda kakak. Kakaknya adalah kerja keras. Oke lanjut, dicatat ya. Lanjut. Nah ini itu lanjut.
Nah, ini contoh-contoh negara-negara yang IPK-nya tinggi. Ada Denmark, New Zealand, dan Finlandia. Ini semua ada di Eropa. Jadi negara-negara Eropa di wilayah ini, Denmark itu kan, Denmark, Finlandia, terus ada Swedia. Sebenarnya kan itu masuk IPK-nya yang tinggi ya. Dia mendekati 90 artinya ketika IPK 90 itu adalah semakin sedikit korupsinya gitu. Jadi di sana kalau di sana nanti banyak kelebihan ya. Misalkan tadi kita contohkan Finlandia atau Denmark itu kenapa bisa sampai tinggi, mungkin di lain waktu ya untuk menjelaskan karena waktu ini udah mepet waktunya. Gimana dengan Indonesia? Lanjut, mampukah Indonesia memberantas korupsi? Ada yang menjawab nggak? Mampukah? Bayangin aja. Mampu. Hah? Mampu ya, ya itu harapan ya. Harapan next. Nah terakhir nih ya, nah ini demi masa depan kita dan anak-anak cucu kita, bahwa kita harus bisa memberantas korupsi. Makanya dari kita nih semua belajar nih agar nilai integritas yang tadi kita jalankan, kemudian suap gratifikasi pemerasan dihindarin gitu kan. Berharap ke depan pejabat kita bisa nih, atau negara kita bisa meniru negara-negara yang di Eropa tuh, di negara-negara Skandinavia itu kan, ya kayak Denmark, Finlandia itu, Swedia itu IPK-nya tinggi. Kira-kira itu adik-adik semuanya. Mungkin diskusi ya 5 menit ya. Karena abis ini kita ada paparan masih seputar anti korupsi, tapi nanti bentuknya permainan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan diskusi ya dari ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang dari kampus atau dari sana? Nah, ini yang bertanya dan tidak bertanya akan dibagi background-nya. Ada yang nanya nih? Oh silakan. Sini nih ya. Kita. Setelah ini kita ada post-test ya, jadi tes. Sini. Ini. Terbalik. Ya, silakan, namanya siapa? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maulida Mahari, bisa dipanggil kami dari Universitas Islam Syariah. Izin bertanya Pak, Bu, berkaitan dengan korupsi, kan ada beberapa yang kayak polisi gitu tuh Pak. Terus ada di mana polisi tersebut menilang kita sebagai warganya. Padahal kita sendiri udah udah lengkap gitu Pak, kayak pakai helm, SIM ada, STNK, KTP dan lain-lain. Itu termasuk juga korupsi bukan Pak? Terima kasih. Ini ditanyakan kemana ini? Ke siapa aja? Ke siapa aja? Kalau dari saya ya, sebetulnya korupsi itu kan tindakan yang tidak benar atau rusak sebetulnya. Arti kata korupsi itu sebetulnya rusak. Itu dari rusak itu yang dimaksud adalah kalau polisi tersebut adalah ya moralnya atau kedisiplinannya yang bisa kita langsung berikan, berarti bahwa dia tidak menjalankan tugasnya gitu ya. Ya betul, kalau dari apa yang saya sebutkan korupsi adalah dari rusak, memang termasuk. Tapi dari tindakannya sendiri itu kan sebetulnya pemerasan. Ya, jadi sama sebetulnya, bisa ditindak sebetulnya begitu. Tapi yang tadi sudah disampaikan juga ya, kalau sekarang
KPK itu ngurusinnya untuk perkara yang di atas 1 miliar, betul ya Mbak? Kalau betul ya jawaban saya Mbak ya? Karena pertanyaan saya betul ya Mbak ya? Jadi KPK itu untuk kasus yang 1 miliar ke atas ya Mbak Lia? Pertanyaan saya tadi 1 miliar ke atas kan baru ditangani KPK ya? Iya, jadi ada pembantu. Jadi memang kayak mas saya jelaskan, KPK tebang pilih, ya memang tebang pilih karena menurut undang-undang memang kasus yang ditangani itu yang kerugiannya 1 miliar ke atas. Iya. Jadi kalau yang bawah itu ya kejaksaan, Dan kepolisian. dan apa PPNS ya. Termasuk penyidik ya, penyidik PPNS. Betul. Nah, penyidik PPNS tahu nggak adik-adik? Misalnya kalau di Kominfo ya, di Kominfo misalnya adik ini menghina siapa gitu, di ini kan berarti ada pelanggaran undang-undang tindak ITE ya, misalnya menghina temennya gitu ya, temennya itu sakit hati banget gitu, sakit hati banget, parah banget. Nah, pokoknya jadi ngelaporin, nah itu ada penyidiknya seperti itu apalagi kalau sudah bisa sampai ngehack, misalnya Twitter nih ada yang ngehack gitu, itu ketahuan bisa diketahui sama penyidik PPNS, bukan kepolisian aja gitu yang bisa berperan gitu ya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi sudah terjawab ya, intinya jadi bisa pemerasan. Maksudnya apa coba? Dia nahan itu kan pasti ini uang, ya itu memeras sebetulnya. Nah, itu. Kalau nyuap kan tadi bedanya apa? Kalau nyuap itu dari orangnya ya yang berinisiatif yang menerima layanan dari pelayanan. Nah ini kita nggak minta dilayani sama polisi, tiba-tiba ini. Tapi kita semua mungkin ya, atau keluarganya pernah mengalami, saya sendiri pernah mengalami, dilayani sama polisi betul. Tapi habis itu ini Pak untuk uang ini. Jadi saya nggak bawa helm, nggak bawa SIM, itu di